Pernah tidak kita berhenti sejenak dan berpikir, duh, harga beras pelan-pelan naik, biaya sekolah anak makin tidak masuk akal, cari kerja makin susah. Katanya nanti tahun 2030 bakal ada krisis lagi, yang katanya sih lebih berat. Banyak yang bilang kita harus nabung, nabung emas, nabung uang. Tapi kalau semua orang pegang uang, apa uang masih laku? Kalau toko pada tutup, apa emas bisa kita makan? Kan nggak juga. Ini yang sering kita lupakan. Hari ini kita akan bongkar 10 jenis tabungan rahasia. Wow, tabungan yang jarang sekali dibahas orang pada umumnya. Ini bukan soal menumpuk harta, ini soal menabung ketenangan jiwa dan kemampuan bertahan hidup saat keadaan paling sulit sekalipun. Simak baik-baik karena ini mungkin tabungan terpenting dalam hidup Anda dan keluarga Anda. 1. Tabungan keterampilan keras. Ini tabungan paling dasar, tapi paling sering dilupakan. Kita tidak menabung uang di bank, bukan. Kita menabung ilmu dan keahlian langsung di otak dan tangan kita. Coba kita renungkan. Uang 100.000 hari ini, mungkin tahun depan nilainya tinggal separuh karena inflasi. Tapi keahlian untuk memperbaiki pompa air yang rusak atau keahlian menjahit baju yang sobek, nilainya tidak akan pernah turun. Keahlian ini selalu dibutuhkan orang, tidak peduli ekonomi sedang bagus atau hancur. Ini adalah aset gaib yang tidak bisa dicuri, tidak bisa dirampok, dan tidak bisa hilang. Coba aja curi, gimana caranya? Inilah yang membuat kita tetap bisa makan dan dihargai orang lain walau situasi sedang sulit. Bagaimana cara memulainya? Gampang, tidak perlu biaya mahal. Coba kumpulkan 20.000 atau 50.000 setiap minggu. Uang ini jangan dipakai untuk hal yang tidak penting. Kumpulkan, lalu gunakan untuk ikut kursus online murah atau belajar langsung dari teman yang sudah ahli. Belajar cara servis motor dasar, belajar cara beternak ayam di lahan sempit, atau belajar P3K tingkat lanjut. Rasanya setelah punya ilmu ini, beda sekali. Kita jadi lebih tenang, tidak gampang panik, karena kita tahu kita punya sesuatu yang bisa ditukar dengan sebungkus nasi atau kebutuhan pokok lainnya. Nah, kita jadi sandaran keluarga. 2. Tabungan aset produktif fisik. Maksudnya apa ini? Gini, ini adalah menabung dalam bentuk barang atau alat yang bisa menghasilkan sesuatu, bukan barang yang hanya kita pakai lalu habis. Contoh paling gampang begini, daripada kita menabung untuk beli ponsel baru yang harganya jatuh terus, lebih baik kita menabung untuk membeli mesin jahit bekas yang masih bagus, atau membeli beberapa alat pertukangan berkualitas seperti bor, palu, dan gergaji, atau membeli saringan air yang bagus sehingga kita tidak perlu terus-menerus beli air galon. Barang-barang ini adalah pabrik kecil kita sendiri. Keren kan? Mereka adalah pasukan cadangan kita yang siap bekerja untuk kita. Saat krisis datang dan uang sulit dicari, aset-aset ini jadi penyelamat. Mesin jahit itu bisa kita pakai untuk menerima order permak levis dari tetangga. Alat pertukangan itu bisa kita pakai untuk memperbaiki kursi rusak, dan kita dibayar. Saringan air itu bisa menghemat pengeluaran kita setiap bulan. Memiliki aset produktif ini memberikan kita pilihan. Kita tidak hanya bergantung pada gaji atau satu sumber pemasukan. Ini memberikan rasa kontrol yang nyata atas hidup kita sendiri. Kita tidak pasrah pada keadaan, tapi kita punya alat untuk berjuang. Mantap! 3. Bank komunitas lokal. Ini adalah gotong royong versi modern. Zaman sekarang kita terlalu sendiri-sendiri, betul tidak? Padahal kekuatan terbesar kita ada pada kebersamaan. Coba bentuk kelompok kecil dengan 10-15 keluarga tetangga yang paling kita percaya. Buat kesepakatan sederhana, setiap bulan setiap keluarga menabung 1 liter beras atau 1 kaleng sarden atau uang Rp20.000 ke satu tempat penyimpanan bersama. Semua dicatat dengan jujur dan transparan. Tujuannya bukan untuk bisnis, tapi untuk jaring pengaman bersama. Ini baru keren. Nanti ketika ada satu keluarga di dalam kelompok yang betul-betul kesusahan, misalnya ada yang sakit atau kena PHK, maka tabungan bersama inilah yang pertama kali akan menolong mereka. Bantuan ini akan jauh lebih cepat dan lebih bermartabat daripada menunggu bantuan pemerintah yang belum tentu datang. Secara psikologis ini sangat kuat. Kita jadi tidak merasa sendirian menghadapi masalah. Ada rasa aman karena kita tahu ada tetangga yang peduli dan siap membantu. Ini membangun kepercayaan yang mahal harganya di zaman susah. Krisis seringkali membuat orang jadi serigala, tapi dengan cara ini kita justru memperkuat ikatan kemanusiaan kita. 4. Cadangan mata uang asing, stabil, fisik. Oke, yang ini mungkin kedengarannya agak berat ya, tapi coba pikirkan. Saat krisis ekonomi parah, seringkali nilai mata uang negara kita anjlok drastis. Wow, uang 100 juta yang kita simpan susah payah, tiba-tiba nilainya jadi setara dengan 100.000 saja.
Nyesek kan? Semua tabungan kita seperti menguap begitu saja. Nah, disinilah gunanya punya sedikit cadangan mata uang asing yang kuat seperti dolar Amerika atau mata uang lain yang diakui di mana-mana. Tujuannya bukan untuk investasi atau cari untung, bukan. Tapi sebagai sekoci darurat untuk keuangan keluarga kita. Caranya adalah dengan membeli beberapa lembar pecahan kecil uang tersebut, lalu menyimpannya di tempat paling aman di rumah. Ingat, jangan disimpan di bank, simpan sendiri. Jumlahnya tidak perlu banyak, cukup setara dengan biaya hidup 1 atau 2 bulan saja. Saat nilai rupiah jatuh bebas dan harga-harga meroket gila-gilaan, uang asing ini bisa kita tukarkan sedikit demi sedikit untuk membeli kebutuhan paling darurat. Ini adalah rem pengaman yang bisa menghentikan kepanikan kita. Kita jadi punya jangkar yang stabil saat badai keuangan menerpa. 5. Lahan mikroproduktif. Tanah adalah ibu kita. Betul, dia yang memberi kita makan. Punya sejengkal tanah yang bisa ditanami adalah kemewahan sejati di masa krisis. Lupakan dulu mimpi punya tanah hektaran untuk investasi. Pikirkan yang lebih kecil dan realistis. Coba cari dan tabung untuk membeli tanah ukuran 50 meter persegi atau 100 meter persegi saja di daerah pinggiran kota yang subur. Mungkin harganya masih setara dengan harga motor bekas. Tujuannya cuma satu, sebagai cadangan sumber pangan keluarga. Tempat untuk menanam singkong, ubi, jagung, atau sayur-sayuran. Secara kejiwaan, ini memberikan ketenangan yang tidak bisa dibeli dengan uang. Bayangkan saat semua orang antre, berebut beras mahal, kita bisa dengan tenang memanen singkong dari kebun kita sendiri. Perasaan aman ini fundamental. Ini adalah jaminan paling dasar untuk kelangsungan hidup. Proses menabung untuk membeli tanah ini juga melatih kita untuk disiplin dan punya tujuan jangka panjang. Daripada uang habis untuk cicilan barang konsumtif, lebih baik dialihkan untuk membeli aset abadi yang bisa memberi makan anak cucu kita. 6. Tabungan logam mulia non-emas. Semua orang bicara soal emas kalau soal krisis. Emas, emas, emas. Emas memang bagus, tapi ada masalahnya. Emas itu nilainya terlalu besar. Kalau kita punya 1 gram emas, lalu kita butuh beli beras untuk 2 hari, apa kita mau potong emasnya? Repot kan? Makanya kita perlu melirik logam mulia lain yang sering dilupakan, yaitu perak. Nah, ini dia. Perak itu seperti adiknya emas. Harganya jauh lebih murah dan ukurannya lebih kecil-kecil. Sejarah membuktikan saat krisis besar, perak lebih sering dipakai untuk transaksi jual-beli kecil atau barter kebutuhan sehari-hari. Menabung perak dalam bentuk koin-koin kecil atau batangan kecil itu sangat strategis. Kita bisa menyisihkan uang belanja sedikit demi sedikit untuk membeli 1 keping perak setiap beberapa bulan. Saat situasi darurat dan kita butuh uang cepat atau mau menukar dengan bahan makanan, kita bisa melepas 1 atau 2 keping perak saja sesuai kebutuhan. Jauh lebih mudah dan fleksibel daripada emas. Ini adalah cara kita menyebar tabungan keras kita. Jangan taruh semua telur dalam 1 keranjang emas. Punya cadangan perak membuat kita lebih lincah bergerak di masa sulit. 7. Dan aset digital mandiri. Dunia sekarang sudah digital. Mungkin kita sering dengar soal Bitcoin atau aset kripto lainnya. Kebanyakan orang takut karena harganya naik turun. Tapi ada satu konsep penting yang jarang orang tahu, yaitu kepemilikan mandiri. Maksudnya begini, kalau kita beli aset digital ini, jangan pernah meninggalkannya di aplikasi atau di bursa tempat kita beli. Itu sama saja menitipkan uang ke orang lain. Resiko hilang atau dicuri itu besar. Cara paling aman adalah menyimpannya di dompet pribadi kita sendiri. Bentuknya seperti USB kecil yang disebut hardware wallet. Kenapa ini penting? Karena aset yang kita simpan di dompet ini, 100% menjadi milik kita. Tidak ada bank, tidak ada pemerintah, tidak ada siapapun yang bisa membekukan atau mengambilnya selama kita pegang sendiri kuncinya. Di saat banking crisis atau saat pemerintah melakukan kebijakan yang merugikan, aset ini bisa jadi satu-satunya harta yang kita miliki penuh kedaulatannya. Tentu ini beresiko tinggi, jadi mulailah dengan jumlah yang sangat kecil saja. Anggap saja seperti membeli lotre masa depan. Ini adalah tabungan untuk skenario terburuk yang memberikan kita pilihan untuk bebas secara finansial. Bank waktu dan jasa. Yang ini, ini konsep yang keren banget sebetulnya. Ini tabungan yang tidak ada wujud uangnya sama sekali. Ini adalah sistem barter modern yang mengandalkan kepercayaan. Begini cara kerjanya. Kita mendaftar di sebuah komunitas bank waktu, lalu kita menawarkan keahlian kita. Misalnya kita jago pijat, kita memberikan jasa pijat selama 1 jam untuk anggota lain, maka kita akan mendapat kredit tabungan 1 jam di bank waktu itu. Nanti kalau motor kita rusak dan ada anggota lain yang seorang montir, kita bisa menggunakan kredit 1 jam kita itu untuk membayar jasanya memperbaiki motor. Keren! Tidak ada uang yang berpindah tangan sama sekali. Di saat krisis hebat, di mana nilai uang bisa jadi tidak berarti,
Sistem seperti inilah yang akan berjalan. Keahlian akan menjadi mata uang yang baru. Bank waktu melatih kita untuk melihat nilai dalam diri kita dan orang lain di luar nominal rupiah. Ini membangun modal sosial dan jaringan pertemanan yang sangat kuat. Kita jadi saling bergantung dalam cara yang positif. Perasaan menjadi bagian dari komunitas yang saling menolong seperti ini bisa mengurangi stres dan depresi berat saat menghadapi kesulitan. Kita sadar bahwa kita berharga bukan karena uang kita, tapi karena apa yang bisa kita lakukan untuk orang lain. Stok pangan berotasi. Jangan remehkan kekuatan dari dapur yang selalu terisi. Ini bukan soal menimbun makanan sampai kadaluarsa, bukan. Tapi ini soal strategi cerdas mengelola stok pangan. Caranya begini, setiap kali kita belanja bulanan, beli beberapa barang kebutuhan pokok lebih dari biasanya. Misalnya kita butuh beras 5 kg, beli saja 6 kg. Butuh minyak 1 liter, beli saja 2 liter. Simpan kelebihan ini di lemari khusus dengan prinsip yang baru masuk di belakang, yang lama dipakai duluan. Jadi stok kita terus berputar dan tidak ada yang terbuang. Secara perlahan tapi pasti, kita akan membangun cadangan makanan untuk 1, 2, atau bahkan 3 bulan ke depan tanpa terasa membebani anggaran. Keunggulan psikologisnya luar biasa. Saat ada berita kepanikan soal kelangkaan pangan atau harga tiba-tiba naik gila, semua orang panik menyerbu supermarket. Kita di rumah bisa tetap tenang, santai sambil ngopi, karena kita tahu dapur kita aman. Ketenangan ini mahal harganya. Ini memberikan kita waktu dan kejernihan pikiran untuk membuat keputusan penting lainnya. Daripada ikut panik, kita bisa fokus mencari solusi lain. 10. Dana riset atau relokasi. Nah, ini adalah dana darurat tingkat lanjut. Kebanyakan dari kita punya dana darurat untuk bertahan hidup kalau sakit atau kehilangan pekerjaan. Tapi dana ini punya tujuan yang berbeda. Dana ini khusus disiapkan untuk satu tujuan. Memberi kita pilihan untuk mengulang kembali atau pindah ke tempat lain jika situasi di tempat kita tinggal sudah tidak memungkinkan lagi. Misalnya ada bencana alam, kerusuhan sosial, atau ekonomi di kota kita hancur total dan tidak ada lagi pekerjaan. Dana ini adalah tiket keluar kita. Menabung untuk dana ini memberikan sebuah kekuatan mental yang luar biasa, yaitu perasaan tidak terjebak. Kita tahu kita punya rencana B, kita punya sumber daya untuk mengemas barang, membawa keluarga, dan memulai hidup baru di kota lain yang lebih aman atau punya peluang lebih baik. Perasaan punya pilihan ini adalah kemewahan. Ini menghilangkan keputusasaan. Kita jadi proaktif, bukan reaktif. Kita yang mengendalikan takdir kita, bukan pasrah pada keadaan. Jumlahnya tentu harus signifikan, tapi memulainya dengan menyisihkan sedikit demi sedikit akan membangun harapan dan rasa optimis menghadapi masa depan yang tidak pasti. Jadi, itulah 10 tabungan yang sesungguhnya. Tabungan keahlian, tabungan alat, tabungan komunitas, tabungan keamanan, dan tabungan pilihan. Mempersiapkan diri menghadapi krisis bukan berarti kita harus jadi paranoid atau pesimis. Justru sebaliknya, dengan persiapan yang cerdas seperti ini, kita bisa menjalani hidup dengan lebih tenang, lebih berani, dan lebih optimis. Karena kita tahu, kita sudah membangun fondasi yang kokoh untuk melindungi hal yang paling berharga, yaitu keluarga kita dan masa depan mereka. Yuk, mulailah dari satu titik. Pilih mana yang paling masuk akal untuk Anda sekarang dan ambil langkah kecil pertama hari ini. Terima kasih sudah menonton.